Arik kerja di sebuah perusahaan cabang milik seseorang yang CEO-nya tidak ada yang tahu namanya, hanya inisial JDF. Karena CEO-nya tidak pernah mengunjungi perusahaan itu, karena setahu mereka CEO-nya hanya memantau mereka lewat orang kepercayaannya di perusahaan itu. Ponsel Arik nampak bergetar, matanya tiba-tiba melotot karena mendapatkan tagihan kartu kredit yang membuat kepalanya mau pecah. Istri sialan. Awas kamu Sita. Geram Arik mengepal telapak tangannya. Perempuan itu semakin hari semakin ngelunjak. Arik ingin menceraikan perempuan itu namun Sita selalu saja mengancam akan bunuh diri kalau sampai Arik menceraikannya. Ketika sudah pulang kerja Arik langsung membanting pintu, membuat mamanya nampak kaget. "Kamu kenapa pulang-pulang kayak orang? Marah gitu?" tanya mamanya yang nampak sedang memasak. "Sita benar-benar keterlaluan Ma, dia mengambil kartu kredit aku dan memakainya hingga tagihan bulan ini sebanyak 80 juta. Arik menjambak rambutnya frustasi. Bisa gila dia makin lama kalau hidup dengan Sita, karena memakai kartu kreditnya enggak kira-kira. Apa? Bagaimana bisa? Memangnya kamu meletakkan kartu kredit kamu dengan sembarangan?" tanya mamanya nampak kaget juga, bagaimana bisa Arik membayar kartu kreditnya kalau gajinya saja tidak sampai 10 juta per bulan. "Aku harus memberi pelajaran untuk perempuan yang tidak tahu diuntung itu." Geram Arik melangkahkan kakinya menuju kamar. Mamanya memanggil Arik lagi, "Arik. Percuma, Sita belum pulang dari tadi pagi." Ucap mamanya membuat Arik terdiam kaku. "Maksud mama? Perempuan sialan itu keluyuran lagi?" "Iya, padahal pakaian kalian menumpuk, jadinya mama yang mencuci pakaian kamu." Jawab mamanya sambil menghela nafasnya berat. Arik mengeluarkan ponsel dari saku celananya, dia menelpon ke nomor istrinya namun nomornya tidak aktif membuat Arik makin emosi. "Lihat aja kalau dia pulang. Aku akan menghajar dia habis-habisan." Geram Arik sambil mengepal telapak tangannya erat. Namun ternyata sampai malam pun istrinya tidak kunjung pulang membuat emosi Arik makin memuncak. Dia menyambar kunci mobilnya dan meluncur ke rumah mertuanya. Namun ternyata rumah mertuanya kosong dan tulisannya dijual membuat Arik tiba-tiba was-was. Dia langsung pulang dengan perasaan yang tidak menentu. "Mama!" teriak Arik dari ruang tengah. Mamanya terkejut dan berjalan cepat ke ruang tengah. "Ada apa?" teriak malam-malam gini Arik. Kesal sang mama. "Cek sertifikat rumah Ma. Rumah orang tuanya Sita dijual, pelang depan rumahnya tertulis dijual." Sentak Arik membuat sang mama kaget, karena dia selama ini sering keluar rumah tanpa mengunci kamarnya. Mamanya langsung berlari menuju kamarnya dan Arik menuju kamarnya juga lalu mengecek BPKB mobilnya yang dia simpan di lemari. "Ah! Sialan kamu Sita. Ternyata kamu selama ini licik. Kamu memang iblis Sita. Bisa-bisanya kamu menipuku dan malah mencuri BPKB mobilku." Teriak Arik di kamarnya seperti orang gila. "Arikkk." Arik kaget dan langsung berlari menuju kamar mamanya. "Sertifikat rumah kita hilang Arik. Gimana ini? Bagaimana kalau Sita yang sudah mencuri sertifikat rumah kita ini?" Ibu takut dia malah menggadainya Arik. Pekik mamanya langsung terduduk lemas di atas kasur. "Mama serius. Mama enggak lagi bohongin Arik kan Ma? Untuk apa Mama bohong? Ayo bantu Mama cari di tempat lain, semoga saja Mama cuman lupa meletakkannya." Ucap mamanya beranjak dari kasur dan mencari-cari di tempat lain seperti di laci dan bawah ranjang. "Enggak ada sama sekali Ma. Apa jangan-jangan Sita yang diam-diam masuk ke kamar Mama? Apa biasanya kamar enggak Mama kunci? Mama bisa lupa karena biasanya Sita Mama suruh untuk membersihkan kamar Mama Rik." Sahut mamanya membuat Arik mengusap wajahnya frustasi. "Gimana ini Ma?
Hidup kita bakal luntang-lantung kalau sampai Sita benar-benar menggadai sertifikat serta BPKB mobil aku. Ucap Arik. Arik tidak bisa menahan emosinya dan malah menamparkan tembok. Brak. Abang ngapain? Tanya Sahra, dia tadi. Diam-diam masuk ke ruang kerja abangnya, karena penasaran dengan apa yang dilakukan abangnya selarut itu. Ini, memberikan sedikit pelajaran untuk laki-laki tidak tahu diri dan brengsek itu. Abang tidak akan membiarkan dia hidup enak dan bahagia. Selama ini dia sudah membuat hidup kamu hancur, maka abang tidak mau melihat dia hidup dengan damai. Ucap Gavin menatap tajam laptop di depannya. Gimana caranya abang memberikan dia pelajaran? Tanya Sahra heran. Abang meminta bantuan Pak Bos untuk menerima BPKB dan sertifikat rumah yang digandai istrinya kepada istrinya bodyguard Pak J. Ucap Gavin membuat Sahra tertegun. Aku menunggu kehancuran hidupnya laki-laki brengsek itu bang. Ucap Sahra membuat Gavin nampak tersenyum smirk. Kehancuran hidupnya tidak akan lama lagi, jadi mari kita tunggu dan menikmatinya nanti. Timpal Gavin membuat Sahra mengangguk tersenyum kecil. Mereka harus merasakan penderitaan hidup seperti hancurnya hidup aku waktu itu. Ucap Sahra menatap datar meja di depannya. Bagaimana hubungan kamu dengan Gaskra? Aku enggak ada ketemu dia lagi bang, aku takut aja ketemu sama mamanya. Gaskra ada mengirim pesan katanya mamanya pengen ketemu sama aku, tapi aku enggak ada membalas pesannya karena aku takut buat ketemu mamanya. Sahut Sahra membuat Gavin manggut-manggut. Abang sebentar lagi bakal jadi seorang suami ya. Enggak bisa lagi deh manja-manja sama abang, kalau abang punya istri hehe. Tawa Sahra dengan wajah sendu. Kenapa begitu? Kamu tetap akan menjadi adik kesayangan abang, jadi abang akan selalu memenuhi kebutuhan kamu dan anak kamu nanti. Lagian Lenzi bukan seperti perempuan biasanya yang suka perhitungan. Abang juga akan selalu izin sama istri abang nanti kalau misalnya abang sudah menikah. Lenzi perempuan baik jadi dia tidak mungkin melarang aku untuk memenuhi kebutuhan kamu. Ucap Gavin mencubit hidung adiknya. Kalau misalnya dilarang sama istri abang juga nggak apa-apa kok bang hehe. Lenzi nanti mau buka usaha juga kalau udah lahiran, kalau dia juga udah lumayan besar, misalnya udah 5-6 bulan, Sahra pengen juga mandiri. Lirih Sahra sambil mengusap perut buncitnya. Nanti abang bantu, kamu ingin membuka usaha apa? Tanya Gavin pelan menatap adiknya yang terlihat tersenyum. Sahra pengen punya toko pakaian bayi bang, tapi barangnya import yang bagus gitu. Ucap Sahra membuat Gavin mengangguk tersenyum. Nanti akan abang carikan tempat yang cocok untuk membangun toko yang kamu mau. Semoga semuanya berjalan lancar, doakan abang ya. Ucap Gavin membuat Sahra mengangguk. Amin, semoga semuanya lancar. Apa abang ingin membuatkan Sahra toko dari sekarang? Iya, karena membangun toko itu tidak sebentar. Jawab Gavin membuat Sahra manggut-manggut. Terima kasih ya bang, sudah begitu menyayangi kami. Ucap Sahra tidak kuat untuk membendung air matanya. Jangan berterima kasih, itu tugas abang. Ucap Gavin mengacak rambut adiknya. Di rumah J. Ale memperlihatkan nilainya tadi siang yang dapat 100. Ale makin pintar enggak mom? Pintar banget malah anak momi ini, Masya Allah banget bisa dapat nilai 100 lagi, terus belajar yang giat ya sayang. Ucap Anissa mengecup pipi bocah itu berulang kali, membuat Ale tertawa terbahak-bahak karena geli. Abang lagi mom hehe, Ale geli mom. Kalau enggak gelitik Dedi aja mom, biar Dedi gantiin Ale ketawa. Celetuk bocah itu membuat Jay menoleh dan menatap mereka bertiga bergantian. Mereka berdua tidur di kamar orang tuanya lagi, karena rindu ingin tidur sekamar dengan orang tuanya. Jay juga tidak melarang, dia malah senang melihat anak-anaknya tidur di kamar dia dan istrinya.
Apa adik udah bobo mom? Anissa mengangguk pelan sambil mengulaskan senyumnya. Ale cium adik ya mom. Ucap Ale yang dari tadi menyentuh perut Anissa. Setelah mendapatkan izin, Ale langsung mendekatkan pipinya ke perut Anissa. Adik harus bobo, besok lagi mainan, Ale dan abang juga mau tidur ini. Bisik Ale membuat Anissa dan Jay terkekeh mendengarnya. Setelah itu Ale minta puk-puk sama Jay karena dia tidak mau mamanya kelelahan karena puk-puk pantatnya. Tadi dia ada nanya sesuatu. Tanya Jay, karena ketika dia menjemput Ale tadi siang, bocah itu memberikan pertanyaan aneh membuat Jay hanya diam dan tidak menjawabnya. Enggak ada. Emang dia nanyain apa? Tanya Anissa pelan. Nanyain adiknya nafas kayak gimana? Bisik Jay takut kedua bocah itu terbangun, karena mereka berdua belum pindah ke ranjang, karena mereka menunggu kedua anaknya itu benar-benar nyenyak. Anissa malah jadi melongo mendengar ucapan suaminya barusan. Semoga aja dia lupa dan enggak nanyain hal kayak begitu lagi. Ucap Anissa dan Jay mengiyakan. Setelah mencium kening kedua anak-anaknya, Jay dan Anissa menyelimuti keduanya lalu mereka pindah ke ranjangnya. Kamar Dakan. Laki-laki itu nampak tidak enak badan sepulang kerja tadi, terus merengek ingin dipeluk sama istrinya dan tidak mau dilepas sebentar saja. Apa mungkin karena terlalu banyak berpikir masalah pekerjaan makanya jadi pusing gini kepala aku. Ucap Dakan membuat Cinta menatap mata suaminya yang nampak sedikit merah karena artinya panas dalam. Bobo ya mas, kamu kalau enggak tidur malah makin pusing. Ucap Cinta terus memijat kepala suaminya yang mengeluh pusing dari tadi. Mungkin pusing karena kepikiran kepengen punya dedek bayi juga sayang. Ucap Dakan membuat gerakan tangan Cinta terhenti. Maaf ya mas, aku belum juga hamil. Lirih Cinta. Jangan sedih gitu sayang, lagian kita juga baru aja nikah. Balas Dakan mencium pipi istrinya. Setelah kepalanya terasa nyaman karena pijatan istrinya, akhirnya Dakan tertidur. Cinta tersenyum menatap wajah teduh suaminya yang memejamkan matanya itu. Di rumah keluarga Zain, Dinda menatap sendu foto pengantin di ponselnya, karena suaminya yang ke Korea belum juga pulang membawa buah yang dia mau itu. Kenapa lama sekali Mas Zain? Apa jangan-jangan dia malah ketemu cewek cantik di sana? Ucap Dinda was-was, perasaannya jadi aneh karena berpikiran yang tidak-tidak. Mas Zain juga enggak ada nelpon hari ini. Kesal Dinda memukul ponselnya yang tidak berguna itu, karena tidak ada panggilan telepon dari suaminya. Pagi-pagi Dakan muntah-muntah di kamarnya membuat Jay yang melewati kamarnya langsung masuk. Karena tidak mungkin juga Dakan dan istrinya sedang enak-enak di saat terdengar muntah begitu. Dakan, kamu kenapa? Tanya Jay heran, karena wajah Dakan terlihat sangat pucat. Enggak enak badan aja kok bang dari tadi malam. Jawab Dakan pelan. Jay memapa adiknya menuju ranjang, sedangkan Cinta mencari minyak kayu putih karena kemungkinan suaminya itu masuk angin. Apa kamu ingin makan sesuatu? Tanya Jay, tentu saja dia sangat khawatir dengan adiknya itu. Enggak pengen apapun bang, aku mau tidur aja kepala aku pusing dan perut aku mual. Sahut Dakan yang masuk ke dalam selimut. Kalau kamu membutuhkan sesuatu telepon aja abang. Hari ini kamu kan tahu abang ada meeting jadi abang harus masuk kantor, kamu bisa meminta istri kamu untuk menelpon abang kalau kamu perlu sesuatu. Ucap Jay. Dakan hanya terlihat menganggukkan kepalanya pelan. Nanti abang telpon dokter agar datang ke rumah. Ucap Jay lagi, lalu keluar dari kamar adiknya. Karena dia juga belum mandi dan harus segera berangkat kerja. Dedi, Ale udah mandi. Dedi kok belum mandi sih? Tanya bocah itu sambil menatap wajahnya di pantulan kaca, karena saat ini Anissa sedang mengikat rambutnya.
Sedangkan Alvin sedang ke kamar karena mengambil seragam mereka berdua. Wanginya putri Dedi, belajar yang rajin di sekolah ya, nanti kalau jadi juara Dedi kasih hadiah. Ucap Jay membuat mata Alea berbinar terang mendengar kata hadiah. Benarkah Dat? Kalau begitu Ale akan rajin-rajin belajar seperti abang. Biar dapat juara terus. Ucap Ale dengan semangat 45 membuat Jay dan Anissa mengulaskan senyumnya. Kalau butuh sesuatu yang Ale tidak mengerti, Ale harus tanyakan kepada Dedi dan Mommy. Dedi dan Mommy selalu siap mengajarkan yang Ale tidak mengerti. Ucap Jay. Siap Dat, Mom. Alvin masuk kamar orang tuanya membawa seragam serta tas mereka berdua. Tas kamu apa sih isinya Al? Berat banget. Celetuk Alvin meletakkan tas adiknya di atas sofa. Perasaan abang aja yang berat, isinya cuman buku, pensil, rautan pensil, penghapus, buku gambar, pensil warna terus kotak-kotak pensil yang lucu itu, lupa sama penggaris gambar Barbie yang cantik itu. Ucap Ale menjelaskan secara rinci membuat Alvin hanya mengangguk saja. Abang enggak nanya, apakah Ale bawa air minum atau enggak? Nanya kok, sekarang abang nanya, Ale yang cantik, baik hati, manis dan lucu, apakah kamu membawa air minum hari ini? Tanya Alvin sambil tersenyum simpul. Tentu saja, nanti Ale haus minum apa? Kan Dedi bilang enggak boleh beli minum sembarangan. Sahut Ale membuat Alvin manggut-manggut saja, karena sesungguhnya dia tidak ada niat buat bertanya. Apa Mommy mengantarkan kami hari ini? Tanya Alvin pelan. Iya sayang, Mommy kalau di rumah enggak ada aktivitas, mending mengantarkan kalian sekolah, biar ada gerak. Jawab Anissa sambil mencium pipi Ale. Ale terus yang disayang, abang kan juga mau Mom. Tiba-tiba Alvin mendekati Anissa dan berdiri samping Anissa, membuat Ale mendengus sebal. Iri terus. Celetuk Ale membuat Alvin memutar bola matanya malas. Anissa mencium pucuk kepala Alvin pelan membuat bocah itu tersenyum manis dan memeluk mamanya dengan sayang. Terima kasih Mom, makin sayang terus deh sama Mommy. Ucap Alvin membuat Jay yang sedang duduk di sofa bagaikan anak tiri. Karena dia tidak dihiraukan oleh anak istrinya. Sayang, aku juga mau dipeluk. Rengek Jay membuat Alvin dan Alea langsung menoleh dan menatap malas Dedinya, karena manjanya yang kumat. Dedi sudah tua masih aja mau manja sama Mommy, mending Dedi peluk guling aja. Ucap Ale membuat senyuman di wajah Jay langsung memudar dan berubah masam. Mommy kalian itu punya Dedi, kan dia istrinya Dedi, kalian harus mengalah sama Dedi karena kalian berdua sudah besar. Balas Jay yang tidak mau kalah dengan putrinya. Mommy lihat. Dedi sangat nakal dan menyebalkan Mom, mending enggak usah sayang Dedi lagi Mom, Dedi tidak mau mengalah sama Ale yang kecil ini. Ucap Ale dengan wajah cemberut. Mas, yang tua harus mengalah. Ujar Anissa, membuat Jay langsung membuang mukanya karena greget dengan putrinya itu. Ayo kita turun. Anissa mendorong pelan sang suami agar berjalan di depannya, sedangkan Ale dan Alvin berpegangan tangan dengan sang mama. Dakan dan Cinta enggak bisa sarapan bareng kita sayang. Dakan tiba-tiba enggak enak badan, tadi muntah-muntah terus, mungkin karena masuk angin. Ucap Jay membuat Anissa menatap suaminya heran. Apa enggak dibawa ke dokter untuk diperiksa? Sekalian sama Cinta juga. Ucap Anissa membuat Jay mengernyit keningnya heran. Memangnya Cinta sakit juga kah sayang? Tanya Jay pelan. Enggak, siapa tahu aja ada isinya mas. Jawab Anissa tersenyum kecil. Otak Jay sedikit ngelek mendengar ada isinya, dia sangat tidak paham dan tidak mengerti dengan apa yang dimaksud istrinya barusan. Isi? Apanya isi sayang? Asli suami kamu ini tidak mengerti.
Celetuk J membuat Anissa mengulum senyumnya. Isi dedek bayi mas. Ucap Anissa lagi membuat J tertegun. Apa meetingnya aku reschedule aja ya, takut Dakan kenapa-napa. Takut aja dia tiba-tiba enggak mau diperiksa sama dokter kalau. Enggak aku paksa. Ucap J. Terserah kamu aja mas, kami diantar sopir aja. Balas Anissa. Apa enggak apa-apa sayang. Maafin mas ya, mas tiba-tiba khawatir sama Dakan. Kenapa mesti minta maaf, udah seharusnya seperti itu mas, Nanti kami mampir ke rumah ibu ya mas. J mengizinkan, setelah itu mereka berempat pun menyelesaikan sarapannya. Anissa mencium punggung tangan suaminya dan J mengecup kening istrinya. Kedua bocah itu pun melakukan hal yang sama kepada dadinya. Setelah melihat mobil yang mengantarkan anak istrinya ke sekolah, J langsung masuk lift dan menuju ke lantai atas, karena dia ingin membawa Dakan ke rumah sakit. Abang kok balik lagi? Tanya Dakan mengernyit keningnya heran. Cinta, sarapan aja dulu, nanti aku mau mengantarkan Dakan ke dokter dan kamu juga harus ikut. Cinta mengangguk kepalanya, dia pun turun untuk sarapan. Setelah itu mereka langsung meluncur ke rumah sakit. Dokter tidak menemukan penyakit di tubuh Dakan, apa Dakan ini sudah memiliki istri? Tanya dokter itu. Saya istrinya dok. Jawab Cinta. Kalian sudah memiliki anak? Belum dok, hamil juga belum. Jawab Cinta membuat dokter itu nampak manggut-manggut. Sebaiknya ibu Cinta ke ruangan dokter Obgyn agar memastikan sesuatu, ucap dokter itu membuat Cinta nampak terdiam. Apa maksud dokter saya hamil? Sepertinya bu, karena saya sering mendapatkan pasien yang gejalanya sama dengan Dakan. Ucap dokter itu membuat wajah Cinta dan Dakan langsung berubah sumringah, walaupun tidak tahu apa nanti hasilnya.